Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, program studi Teknologi Pendidikan semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya pencegahan korupsi. Simak video berikutnya. Ada 3 strategi upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Yang kedua, strategi detektif. Yang ketiga, strategi represif. Strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa upaya mengenai 3 strategi tersebut. 1. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Upaya kedua yaitu upaya detektif dapat dilakukan dengan: pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintahan atas APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Upaya ketiga yaitu upaya represif dapat dilakukan dengan: pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Kedua, penyelidikan, penuntut peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Dan yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Dan yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu.